Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shana Dwi Putri Pramelia dengan NIM 210101171401005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan studi Value Engineering yang berjudul Southwest Regional Water Supply Project. Nah, untuk latar belakang studi Value Engineering dari kasus ini adalah adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah Barat Daya. Dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan memanfaatkan sumber daya air, ditunjang dengan bangunan-bangunan yang dapat menyimpan dan memaksimalkan sumber daya air yang ada. Pembangunan bangunan air tersebut juga dimaksudkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah layanan. Selain itu, adanya bangunan air tersebut harus tetap bisa melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilaksanakan studi value engineering guna mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Nah, untuk tujuan studi value engineering dalam kasus ini, yang pertama, untuk meninjau ketersediaan air AUSA atau Arizona Water Settlements Act dan hasilnya. Yang kedua, untuk mereview tingkat nilai desain dari BHI atau Buchanan Huston Inc. dan BOR dengan melakukan peningkatan tingkat desain. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik. Dan yang keempat, merekomendasi studi lebih lanjut dan investigasi. Lalu untuk ruang lingkupnya, yang pertama, tantangan potensi dan masalah teknis, yang kedua, mengidentifikasi dampak kekeringan, ISC, The Nature Conservancy, dan prediksi pengurangan aliran BOR. Yang ketiga, meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat, meninjau dampak lingkungan. Dan yang kelima, menunjukkan sinergi. Sebagai contoh, misalnya rilis air dari waduk, penjualan solar saat tidak memompa, dan yang lainnya. Nah, berikut adalah deskripsi proyek yang akan ditinjau pada kasus ini, yaitu di Kota Deming, Hidalgo County, dan Gila Basin Irrigation Commission atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila. Usulan GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Komponen penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat suatu pengalihan yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpanan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Kombinasi dari proposal ini akan mengalihkan air AUSA dari Sungai Gila, disimpan dalam off-stream storage di jurang Lembah Gila, selama arus rendah air dikeluarkan untuk kebutuhan lingkungan, dan air dipompa ke atas untuk dibagikan kepada masyarakat di Das Mimbres. Berikut adalah gambar lokasi proyeknya. Untuk evaluasi teknisnya sendiri, dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan juga fase 2. Untuk fase 1, ISC mengontrak Buchanan Huston Inc. atau BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan lokasi penyimpanan di jurang Lembah Gila, dan merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan saluran pipa ke Das Mimbres pada tingkat penilaian 10%. Lalu, staf ISC juga mengontrak RJH Consultants Inc. untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu ulasan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%, meskipun ada beberapa masalah utama yang menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Lalu setelah selesainya tahap 1, ISC mengontrak Buchanan Huston Inc. atau BHI untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal SWRWS, masih pada tingkat penilaian 10%. Menggunakan penyelidikan lapangan tambahan termasuk survei batimetrik geomorfologi dan sampling geofisika atau geoteknik, serta analisa dan pemodelan komputer, konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam Preliminary Engineering Report mereka, atau PER, yang semuanya memenuhi tujuan proyek. Draft PER terakhir disahkan tanggal 12 September 2014. Kemudian tim rekayasa nilai memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering mereka. Nah, berikut untuk detail deskripsi dari alternatif 2 yang telah dipilih. Yang poin pertama ada pengalihan dengan maksimum debit 350 kubik feet second. Lalu
Di sini ada poin pertama, ada 200 kubit feet second di lokasinya dari Sungai Gila, hulu pertemuan dengan Ngarai Brok, dengan menggunakan metode Coanda Screen atau pengalihan permukaan secara gravitasi. Lalu yang kedua ada 150 kubit feet second dengan lokasi yang sama dari Sungai Gila dan juga dengan menggunakan metode yang sama, yaitu Coanda Screen. Lalu untuk penyimpanannya ada 4 ngarai, Spar, Queen, Pope, dan Sycamore, dengan kapasitas maksimum 65.417 AF. Nah, untuk pengangkutnya, yang pertama, pipa ukuran 180 inch dengan panjang 0,2 mil menghubungkan dari pengalihan ke terowongan secara gravitasi. Yang kedua, terowongan dengan diameter 108 inch sepanjang 3,3 mil ke Spar secara gravitasi. Yang ketiga, pipa buried pressure ukuran 78 inch, pipa tekanan dari Spar ke J4 secara gravitasi. Yang keempat, pipa buried pressure ukuran 48 inch, pipa tekanan dari J4 ke Wind secara gravitasi. Yang kelima, pipa buried pressure ukuran 72 inch, pipa tekanan dari J4 ke Pope secara gravitasi. Dan yang terakhir, pipa buried pressure ukuran 60 inch, pipa tekanan dari Pope ke Sycamore. Lalu untuk rate-nya, ada 10 kubit feet second, yaitu 24 inch pipa terkubur selama 3 mil, satu pompanya 4.500 GPM dan juga 50 horsepower. Lalu untuk 50 kubit feet second, ada 42 inch pipa terkubur selama 3 mil, satu pompa 22.500 GPM, 300 horsepower. Lalu ada salah beton clear well precast, ada satu metal building ukuran 30 inch x 30 x 15, lalu ada VFD pompa kontrol, dan juga sistem SCADA. Nah, untuk pelepas dari waduk Spar ke sungai, yang pertama, kawat penutup pre-prep di lubang inlet. Lalu yang kedua, 72 inch pipa untuk menyampaikan 90 kubik feet second ke sungai. Lalu yang ketiga, ada 30 inch pipa yang menghubungkan lubang orifice ke pipa outlet ke sungai. Dan yang keempat, sebuah reservoir porting untuk outlet 350 kubik feet second. Lalu memompa ke das mimbres. Untuk alinyemennya menggunakan sisi kanan jalan 180, lalu saluran pipanya menggunakan ukuran 36 inch dari waduk Pope ke kota Silver, lalu digunakan juga saluran pipa ukuran 24 inch dari kota Silver ke Deming. 3 hydroturbines masing-masing mampu melewati 3.000 GPM, secara terus-menerus, total sekitar 4 MWh per tahun. 2 stasiun untuk operasi 195 PSI dan menyediakan 187,5 kW. 1 stasiun untuk operasi 78 PSI dan menyediakan 72 kW. Lalu untuk 5 stasiun pendukung dengan item berikut untuk setiap stasiun. Yang pertama, 2 pompa split case horizontal 3.100 GPM, 500 horsepower, lalu metal building ukuran 50 x 30 x 20 inch, lalu ada PNM power extension, dan satu equalization tank dengan kapasitas 375.000 galon. Nah, berikut merupakan denah sistem pengelak dan penyimpannya dari alternatif 2 BHI. Dapat dilihat ya, ini untuk total volumenya 65.417. Lalu ini untuk estimasi biaya pelaksanaan dari alternatif 2 BHI. Dapat dilihat pada gambar. Untuk construction-nya ada mobilization, ada construction surveying, ada materials testing dengan biaya pada layar. Lalu ada diversion dari poin 4 sampai poin 9. Lalu ada conveyances dari poin 10 sampai poin 14 dengan biaya yang sudah tertera. Lalu ada reservoir dari poin 15 sampai poin 18. Lalu dengan construction subtotalnya 526 juta dolar. Nah, berikut untuk yang non-construction-nya dengan subtotal 77.983.000 dolar dan totalnya 641.356.000
dolar. Lalu dapat dilihat untuk total annual operational and maintenance cost-nya, ada present value-nya, ada estimated total capital cost-nya juga yang sudah tertera pada layar. Nah, lanjut ke tim value engineering-nya. Yang berkontribusi, yang pertama ada konstruksi gedung dan pembiayaan, yang kedua ada struktur hidrolik dan pengangkut, yang ketiga ada perizinan lingkungan, yang keempat geomorfologi dan sedimen, yang kelima bendungan, waduk dan rekayasa geoteknik, yang keenam teknik elektro, yang ketujuh tunneling, yang kedelapan hidrologi, pemodelan air dan lahan, dan yang terakhir fasilitator value engineering, teknik dan siklus pembiayaan. Nah, ini adalah metode studi value engineering-nya. Untuk yang pertama, ada tahap informasi. Di tahap informasi ini, setiap anggota tim value engineering diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Tim value engineering diberi petunjuk untuk mengenali proyek dengan konsentrasi pada tujuan dan kebutuhan proyek. Lalu lanjut ke tahap fungsi analitis. Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh tim value engineering adalah mempersiapkan fast diagram. Hal ini akan memaksa tim untuk berpikir kritis dan memperluas jumlah solusi yang mungkin. Lalu lanjut ke tahap kreatif, dilakukan sesi brainstorming formal untuk menghasilkan metode alternatif yang memungkinkan untuk mencapai fungsi yang dipilih. Kemudian, ide-ide yang telah muncul dipisahkan menjadi dua, yaitu yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost dan ide untuk meningkatkan proyek. Lalu lanjut ke tahap analisis. Di tahap analisis ini, tim value engineering secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli atau dalam kasus dasar dibandingkan keuntungan dari alternatif ditambah risiko menerapkan konsep alternatif seperti yang telah diusulkan oleh tim value engineering. Lalu lanjut ke tahap pengembangan, tim value engineering juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide hasil buah tim value engineering yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Lalu lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide analisa yang diusulkan dicatat dan dikumpulkan dalam laporan akhir yang akan disajikan kepada Dewan Ulasan. Setelah Dewan Ulasan telah memutuskan pada proposal dan rekomendasi, tambahan disposisi laporan akhir akan disiapkan. Nah, ini untuk untuk contoh ide-ide brainstorming-nya dapat dilihat dari proposal nomor 01004 sampai 05003. Ini contohnya. Lalu lanjut ke fast diagramnya yang telah dibuat dan direncanakan. Nah, ini untuk hasil studi value engineering-nya. Dari hasil tahap analisis fungsi, maka diperoleh 13 proposal yang harus direview oleh tim value engineering untuk mengkaji konsep awal dan menghasilkan konsep alternatif. Ini diambil contohnya aja dari nomor proposal 01003. Untuk hasil studinya, gagasan mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Lalu, untuk potensi, konsep awalnya belum jelas. Konsep alternatifnya yang pertama, untuk mengoptimalkan semua kemungkinan inflow termasuk aliran anak sungai. Anak sungai yang mengalir ke waduk yang diusulkan di Spar, Win, Pope, dan Sycamore Canyons, dan anak sungai yang melintasi saluran pembawa pada titik pengelakan sungai, waduk, dan titik saluran pembagi, sebagaimana yang tertera pada proposal perencanaan. Lalu, untuk konsep alternatif yang kedua, berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang. Dan yang terakhir, meningkatkan potensi terjaganya arus sungai untuk keseimbangan lingkungan sungai. Lalu untuk hasil life cycle cost analysis-nya ada di tabel 3, di slide selanjutnya nanti. Lalu ada risiko penerapan konsep alternatifnya belum jelas dan keputusannya ditunda, atau perlu analisa lebih lanjut. Nah, ini untuk life cycle cost analysis-nya.
di proposal 003. Ini didapat net present value-nya $1.562.849. Dapat dilihat. Nah, ini untuk contoh keduanya, yaitu proposal 01009. Untuk gagasannya, menggunakan pipa baja untuk mengangkut air yang dialihkan dari pintu intake Koanda pada struktur pengalihan BHI melalui penimbunan dan peninggian di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke waduk Spar pada gambar 3 selanjutnya. Lalu untuk potensinya, yang pertama ada konsep awal. Konsep awal yang pertama ada panjang terowongan yang diperlukan lebih pendek sekitar 18.000 kaki. Lalu terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi sepanjang lembah Sungai Gila. Lalu yang terakhir ada perizinan yang lebih mudah di area lahan hutan nasional. Lalu untuk konsep alternatifnya, ada biaya konstruksi yang lebih rendah daripada terowongan, berkurang sekitar 8%, dan memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Lalu untuk resiko penerapan konsep alternatifnya, yang pertama ada instalasi pipa di lereng menurun. Dengan kemiringan seragam, mungkin tidak praktis. Lalu yang kedua ada instalasi pipa di wilayah tebing curam, mungkin memerlukan dukungan bracket yang ditinggikan. Lalu ada perataan elevasi sepanjang larai Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Tingkat kerusakan yang lebih tinggi dari gerusan dan erosi Sungai Gila selama aliran sungai deras. Dan yang terakhir, tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan memungkinkan masalah perizinan. Lalu ada analisa life cycle cost-nya. Di awal $5.200.000, di masa depannya $0, dan totalnya $5.200.000. Untuk keputusan akhirnya, gagasannya ditolak. Oke. Untuk hasil studi value engineering-nya, dari 13 proposal yang dilakukan value engineering, dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal dinyatakan diterima, dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak untuk dilaksanakan. Nah, ini untuk kesimpulannya. Kesimpulan dari studi value engineering dalam proyek ini, yang pertama, studi value engineering ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Proposal ini dan rekomendasi tambahan dikategorikan dengan mengikuti bidang teknis pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau waduk, penyelidikan model distribusi, dan pengalihan. Lalu yang kedua, dari 13 proposal, yang dianalisa diketahui bahwa 3 proposal ditunda, 8 diterima, dan 2 ditolak. Dari 17 proposal, rekomendasi tambahan yang diusulkan 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusannya. Lalu untuk estimasi biaya pada awal pelaksanaan studi value engineering adalah $641.356.000, termasuk desain kontingensi. Lalu estimasi penghematan dari proposal yang diterima value engineering adalah $106.514.430 setelah membuat penyesuaian untuk tumpang tindih tabungan. Dengan tambahan tabungan $15.260.000 berasal dari proposal yang ditunda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.